Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Kembali lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tayangan Yesus Kuatku. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami ada, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami akan melakukan segala aktivitas kami rindu Engkau bekali kami dengan firman Tuhan. Firman yang akan memberikan kami pengetahuan, pemahaman, amat terlebih keyakinan untuk kami selalu ada di dalam lindungan tangan Tuhan. Berkati kami semua saat mendengarkan dan merenungkan, bahkan saat kami melakukannya dalam hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15 yang berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus." Puji bagi nama Tuhan. Dalam minggu ini kita akan merenungkan kata ibadah di dalam kehidupan kita, tetapi khusus untuk hari ini ada judul yang berkata kenal dari kecil. Tema mingguan pada saat ini, kenal dari kecil, adalah hubungan atau kaitannya bagaimana seorang Timotius sejak dari masa kecil dia sudah mengenal akan kitab suci. Tentunya ketika kita mengenal kitab suci dengan baik atau Alkitab yang kita yakini sekarang, kita dapat dan memahami dengan benar apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hubungannya dengan ibadah ini dilihat daripada nilai atau fungsi daripada Alkitab tersebut atau kitab suci tersebut bagi kehidupan orang percaya. Saya teringat ketika masih kecil, tentunya kebiasaan kita saat mau ibadah, selalu orang tua bilang jangan lupa bawa Alkitab. Karena nanti guru sekolah minggu akan tanya, mana Alkitabnya, buka Alkitab di mana, dan lain-lain. Dan itu menurut saya suatu kebiasaan yang baik. Tapi semakin bertumbuh tentunya kita semakin memahami bahwa ketika kita ibadah, bukan hanya sekedar kita membawa kitab suci, tapi bagaimana kehidupan kita mau menuntun atau mau berjalan bersama hal-hal yang baik yang Tuhan ajarkan di dalam sabdanya. Puji bagi nama Tuhan, melihat keadaan dan pertumbuhan kita yang harusnya sudah ada di tahap pemahaman yang baik tentang ibadah, karena ibadah bukan sekedar ritual atau rutinitas belaka, tetapi ibadah itu berhubungan dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana dengan ibadah yang benar merupakan respon iman yang dibentuk oleh pengenalan akan firman Allah. Sekali lagi, ibadah yang benar adalah respon iman yang dibentuk oleh pengenalan akan firman Allah. Jadi untuk kita bisa mengenal Allah dengan baik, tentunya kita harus bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Rasul Paulus memang mengatakan ini kepada Timotius sebagai pembinaan kepada Timotius, mengingat perjalanan panjang pelayanan mereka yang telah melewati banyak kesukaran, terutama saat mau bertumbuh dan ketika mau berguna bagi orang lain. Hal penting yang disampaikan oleh Paulus bahwa dari kecil Timotius sudah belajar memahami tentang kitab suci, yaitu mengenal firman Allah dan fungsi dari firman tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ajak kita untuk memahami ayat ini. Kalau di dalam ayat 15 ini dikatakan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu." Yang pertama, firman Tuhan adalah sumber hikmat. Hikmat yang kita punya di dalam kehidupan kita, yang kita tahu bahwa hikmat itu berasal dari Allah sendiri. Dalam Amsal 8 ayat 12 dikatakan, "Aku hikmat tinggal bersama kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan." Jadi dari firman Tuhan kita diberikan hikmat. Karena hikmat itu dari Allah, otomatis ketika kita belajar banyak tentang firman, ada hikmat Tuhan yang akan mempengaruhi hidup kita. Karena dari hikmat ini kita mampu mengenal Tuhan lebih benar. Ya, dengan hikmat kita mampu melewati dan bertahan dalam berbagai pencobaan.
Karena kita adalah orang-orang, kalau di dalam Rasul Paulus katakan kita orang-orang yang berlomba. Kita adalah orang-orang yang akan mampu untuk bisa harus bertahan di dalam berbagai pencobaan. Dan kita memerlukan hikmat. Dari hikmat ini pun kita mampu meraih jawaban dari jawaban doa atau pergumulan dari sesuai kehendak Allah. Ya, karena hikmat ternyata bukan hanya sekedar kecerdasan intelektual kita, tetapi bagaimana kemampuan untuk hidup benar di dalam Allah. Karena kalau tanpa hikmat hanya berdasarkan pengetahuan kita belaka, tidak bisa kita lakukan itu dengan benar. Selanjutnya dikatakan di dalam ayat 15 ini, bagaimana selanjutnya adalah menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan oleh iman, ya, menuntun, ya, kita percaya akan hal itu. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105, di sana dikatakan firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Otomatis kalau bilang pelita, sesuatu hal yang terang yang harus kita ikuti. Ya, tidak mungkin kita butuh penerangan kalau kita berjalan itu di belakang. Tapi pasti akan ada di depan penerangan itu sebagai barometer atau kompas kita untuk memasuki kehidupan kita yang saat-saat ini sedang kita butuhkan, ya, bahwa ketika kita benar-benar mau dituntun, ya, untuk keselamatan kehidupan kita harus benar-benar belajar firman Tuhan. Karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita bukan atas kehidupan kita sendiri yang dilihat. Kisah 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan ini akan dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita. Saat kita menerima keselamatan, kita tahu itu adalah karunia daripada Allah. Dan itulah fungsi dari firman Allah buat kehidupan kita. Sebab itu, kalau sudah kita memegang firman Tuhan saat kita beribadah, Bapak Ibu, jangan pernah abaikan firman Tuhan. Saat kita ibadah di gereja atau ibadah dalam persekutuan, ibadah doa, apapun, kalau ada bagian firman Tuhan, itu juga bagian yang terbaik. Yang Tuhan mau kita ada di situ, nikmati firman itu dan berbuah dari firman itu. Sehingga disitulah kita akan muncul sebagai orang-orang yang penuh dengan hikmat dan kita tahu bahwa hidup kita dituntun oleh Allah. Sebagaimana fungsi firman Tuhan juga dalam ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah atau dinafasi oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita punya firman Tuhan yang satu kesatuan penuh untuk membekali kehidupan kita. Ya, sebab itu firman Allah akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Jadi nikmati firman Tuhan dimanapun ketika Bapak Ibu berada, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Puji Tuhan, firman Allah akan membuat kita jadi lebih baik. Amsal 16 ayat 20a sebagai ayat penutup dikatakan, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Kebaikan menyertai, kebahagiaan menyertai Bapak Ibu Saudara. Hari ini sampai saat datang juga Tuhan Yesus. Datang kali kedua, penyertaan Tuhan akan tetap sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah datang bagi kehidupan kami. Sehingga dengan ini kami punya ibadah menjadi sempurna Tuhan. Ketika kami tahu kami datang bersekutu. Ketika kami tahu kami datang memuliakan Tuhan. Dan ketika kami tahu dari firman Tuhan kami mengenal akan pribadi Engkau lebih dekat. Tuhan tuntun kami di lewat Roh Kudus-Mu. Sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dari hari ke hari. Menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.